Nah, jadi tadi saya ulangi bahwa apo itu daripada logos itu bahasa. Jadi apologema itu berbicara pada diri sendiri atau melakukan pembelaan diri lewat argumentasi-argumentasi yang kita ketahui. Nah, kita tidak bisa melakukan pembelaan terhadap diri kita kalau kita tidak mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada. Ya, kita membela diri berdasarkan apa yang kita ketahui. Jadi kalau kita tidak belajar misalnya dalam pelajaran mata kuliah apologetika, kalau kita tidak belajar firman Tuhan, tidak belajar kebenaran firman Tuhan, atau yang ada kaitannya dengan pembelaan iman kita, pembelaan diri, ya kita akhirnya bisa kalah. Saya ingat dulu waktu saya SMP, ya dalam satu kompleks itu ada teman saya di situ. Ya, Pak Anton muncul, Pak Anton silakan di-mute. Ya, di-mute supaya kita bisa tenang dalam belajar, ya, tidak ada suara-suara yang lain. Jadi kita berargumentasi untuk membela diri berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau yang kita ketahui, ya. Nah, arti daripada apologemae pembela tindakan. Kita membela tindakan-tindakan kita. Selamat siang, Pak Anton. Lagi tugas? Ya, pembela tindakan, ya. Dan yang kedua adalah pembela kebenaran. Tadi saya katakan pembela tindakan apa yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan penginjilan, kita melakukan misi, kita melakukan khotbah, ya, kita menasehati orang, yaitu kita melakukan di situ. Dan pembela kebenaran, apa yang kita bela? Kebenaran. Ya, memang benar bahwa kita tidak usah capek-capek membela Tuhan Yesus kita, Tuhan kita, tetapi ya kita tetap harus mempertahankan itu. Memang Alkitab berkata bahwa Tuhan memang yang membela kita. Agama kita tidak seperti agama lain yang membela apa yang mereka percayai, siapa Tuhan mereka. Tetapi pembela kita adalah Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita akan banyak serangan-serangan terhadap iman kita. Akan banyak serangan-serangan, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, jadi itu yang akan membuat kita membela kebenaran itu. Nah, berarti kepercayaan atas kebenaran itu. Kita percaya. Kenapa kita bela? Karena kita percaya. Kalau Bapak Ibu percaya sesuatu, dan kemudian ada orang yang mengusik kepercayaan itu, maka Bapak Ibu harus membelanya. Sama dengan kehidupan kita, iman kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran, ya kita harus membela apa yang kita percayai. Nah, untuk apa lagi apologema itu memberi jawab. Dalam Yudas pasal yang ketiga, coba kita baca bersama-sama Yudas pasal yang ketiga. Yudas ayat yang ketiga, bukan pasal ya, Yudas ayat yang ketiga. Yudas 3. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Apa yang dilakukan oleh Yudas? Siapa Yudas ini? Yudas ini adalah saudara Yesus. Ya, menulis surat, dia berkata kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Berarti dia mempercayai bahwa keselamatan itu telah datang dalam kehidupan mereka. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Aku merasa terdorong. Kenapa?
Karena ada sesuatu yang harus disampaikan dan itu merupakan urgensi. Ya. Menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk apa? Mempertahankan iman, membela iman, ya, percaya terhadap apa yang kita percayai, iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi Yudas ini menuliskan di dalam ayat yang ketiga ini supaya kita bisa terus berjuang mempertahankan. Nah, bagaimana kita berjuang mempertahankan? Berarti kita harus membela. Bagaimana kita harus membela? Kita harus membangun argumentasi yang argumentasi yang dapat dipahami atau masuk secara logika kepada orang lain. Kita tidak membahas tentang roh di sini, hal-hal yang rohani, ya, karena kita kadang-kadang orang Kristen itu selalu berbicara tentang hal-hal yang ngeroh, ya, hal-hal yang sudah di atas tetapi lupa untuk membumi. Sehingga ketika orang bertanya kenapa Yesus itu Tuhan, kita bingung. Kenapa kita harus menyembah Yesus? Kita bingung. Ya, padahal kalau kita baca di Perjanjian Baru, Yesus mengatakan Dia Tuhan dan Dia banyak menerima penyembahan dari orang-orang. Nah, jadi ini yang harus kita bangun, argumentasi ini, memberi jawab ini. Yang kelima, arti daripada apologiman adalah pembelaan atau menyangkut diri pemberita, Misalnya seseorang menjelaskan apa isi beritanya, yaitu untuk apa? Menyatakan kebenaran. Paulus konsisten dengan beritanya. Kalau kita pelajari tentang kehidupan Paulus dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu ingat bahwa Kisah Para Rasul ini ada kaitannya dengan kitab Lukas. Kitab Lukas menyajikan tentang Yesus. Tetapi Kisah Para Rasul memang Kisah Para Rasul, tetapi secara khusus Lukas menuliskan tentang pelayanan atau kehidupan Paulus. Nah, Paulus sangat konsisten dengan beritanya. Siapa Paulus ini? Ya, Paulus ini orang yang sangat terkenal. Dia ahli Taurat. Dia orang Farisi. Tetapi kemudian dia masuk anggota ke-5.000 dari Sanhedrin. Ya, dia murid Gamaliel. Dia orang yang dipercayakan untuk membasmi orang Kristen. Ya, atau sekte Kristen pada waktu itu. Ya, orang yang sangat dihormati. Tetapi kemudian dia bertemu Yesus dalam perjalanannya. Dia bertemu secara khusus. Sejak itu dia berubah, dia bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Sejak itu dia kemudian banyak menjelaskan tentang imannya, apa yang ia percayai. Ya, Paulus adalah orang yang sangat efektif, orang yang terpelajar. Ya, jadi kita belajar ini kita punya tujuan. Jadi bukan hanya sekedar ikut perkuliahan saja, tetapi kita punya tujuan di dalamnya. Jadi Paulus ini kemudian dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari bangsa ke bangsa, dia menyatakan imannya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, ketika dia berada dia ditangkap, ya, ketika dia ditangkap untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia percayai, kalau baca mulai dari Kisah Para Rasul 25
24. Dari 24 Paulus di hadapan Felix, ya. Jadi kemudian setelah itu dia di hadapan Festus, lalu kemudian dia naik banding kepada Kaisar. Dia selalu menyatakan tentang Yesus, kebenaran tentang Yesus. Dia mempertahankan itu semua. Bahkan di Kaisar Agripa, ya, kalau kita lihat pasal yang ke-26, coba lihat di situ. Paulus berkata kepada Kaisar di Agripa, ayat yang pertama. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Engkau diberi kesempatan untuk berapologet. Apologemai. Ya, ayat yang kedua. Lalu kemudian Paulus mengambil kesempatan itu untuk membela diri. Ya, dia tidak membela diri dengan kekerasan, tetapi dia membela diri dengan argumentasi. Argumentasi yang menyerang logika seseorang. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawaban di hadapanmu, atau memberi pertanggungjawaban atas apa yang saya percayai di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Jadi orang Yahudi menganggap Paulus telah memberitakan berita sesat, ya. Tetapi satu sisi orang Romawi itu menyatakan tentang itu hanya pertikaian kepercayaan saja. Nah, jadi ayat yang ketiga, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu. Nah, jadi kalau berapologetika juga kita harus tahu adat istiadat. Kita harus tahu latar belakang kebudayaan, di mana kita ada, di mana kita melayani, sehingga kita bisa melakukan apologetika kita dengan baik. Ya, oke. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Ayat yang keempat, semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut masyhab, menurut ajaran, menurut aliran yang paling keras dalam agama kita. Ya. Nah, ayat yang ke-6, dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Jadi Paulus mempertahankan dari sisi dirinya. Ya, dia membela diri dan menjelaskan melalui berita, apa berita yang dia percayai. Ayat yang ke-8. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Bayangkan,
apa yang telah dilakukan oleh Paulus. Ya, Paulus memulai dari dirinya untuk menyatakan pembelaan. Selanjutnya ayat 12. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan penuh dan tugas, dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala, sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalanan. Jadi, Kisah Para Rasul pasal 26. Kisah Para Rasul pasal 26. Jadi selain Paulus akan mempertahankan imannya, dia juga menyaksikan imannya ya kepada Raja Agripa. Ayat yang ke-14, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Ayat 15, tetapi aku menjawab, siapa engkau? Tuhan. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan daripada bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku mereka memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi selain itu Paulus menjelaskan kenapa dia mempercayai Yesus. Padahal dulu dia adalah penentang, ya bahkan pembunuh untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi kemudian Paulus menjelaskan kenapa sampai dia bisa mempercayai Yesus. Paulus menyaksikan jalan hidupnya. Paulus menyaksikan pengalaman kepercayaannya, pengalaman perjalanan imannya kepada Raja Agripa dan semua orang yang mendengar di situ. Ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea. Aku memberitakan kepada apa? Kepada siapa? Orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea. Paulus menceritakan apa yang telah dia lihat, penglihatannya, dasar kepercayaannya, ya, dan ayat juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ayat 21. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian. Nah ini, memberi kesaksian. Selain membela diri, Paulus memberi kesaksian. Ini merupakan argumentasi dari Paulus. Jadi sebenarnya kita akan belajar terdiri dari apa sajakah apologetika itu, ya, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya juga telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Jadi Paulus mempunyai dasar kepercayaan. Kenapa sampai Paulus tahu itu? Kenapa sampai Paulus bisa mengatakan bahwa oleh para nabi dan juga oleh Musa? Ingat latar belakang Paulus. Dia ahli Taurat. Dia murid Gamaliel. Jadi dia punya dasar untuk berargumentasi. Oleh karena itu,
mari kita harus mempelajari pokok-pokok iman kita supaya kita bisa melakukan pembelaan diri. Kemudian kita menyaksikan iman kita dan juga ada sumber-sumber yang mendukung. Siapa sumber-sumber yang mendukung kesaksian Paulus? Para nabi dan Musa. Siapa Musa? Musa orang yang sangat dihormati oleh bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Ya. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari orang mati, bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan oleh Paulus? Ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras. Perhatikan di sini. Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu. Apa? Ilmumu yang banyak itu. Berarti kita harus punya ilmu. Bukan jampi-jampi, tapi ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan apologetika itu ada kaitannya juga dengan ilmu pengetahuan. Ya. Oke. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila bagi Festus, bahwa Paulus itu gila. Ya. Ayat 25. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan, perhatikan, kebenaran dengan pikiran yang sehat. Kalau kita berapologetika, kita harus menggunakan pikiran yang sehat. Jangan penuh kemarahan. Pikiran untuk menjatuhkan orang lain, tapi pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya, Raja Agripa. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun daripada semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Ayat 27. Selain Paulus membela, menyaksikan apa yang dia lakukan. Ayat 27. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Ayat 28. Perhatikan jawaban Raja Agripa. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Tujuan akhir daripada apologetika adalah membuat orang lain menjadi yakin terhadap iman yang kita percayai. Menjadi yakin kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan menjadi yakin terhadap denominasi kita. Bukan menjadi yakin terhadap dogmatika kita, bukan menjadi yakin terhadap doktrin yang kita anut. Ya, karena doktrin itu bisa berasal memang dari firman Tuhan. Doktrin apa itu? Pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Alkitab yang kemudian disatukan menurut bagian-bagiannya. Doktrin tentang Tuhan, doktrin tentang Yesus, doktrin tentang Roh Kudus, ya seperti itu. Tetapi ada doktrin yang juga dibangun di atas dasar pengalaman manusia. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Nah, Raja Agripa berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ayat 29. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja,
tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataan ini menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Paulus tidak menyerang terus, tapi Paulus berdoa. Mudah-mudahan, ya, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja. Berarti kita tidak hanya mengandalkan argumentasi kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Oke, Paulus konsisten dengan beritanya. Siapa yang dia beritakan? Memang di awal dia beritakan tentang pengalaman hidupnya. Lalu kemudian kenapa dia percaya? Kepada siapa dia percaya? Ya, ini yang harus dilakukan. Lalu kemudian mengajak orang lain untuk percaya. Nah, yang keenam, arti apologemai tadi. Untuk apa? Untuk menjernihkan, untuk mengklirkan. Ya, kalau ibarat kaca kotor harus dibersihkan, dilap, ya, lap pakai kain atau pakai koran. Kain kertas koran yang dibasahkan baru dilap. Nah, untuk apa? Menjernihkan atau mengklirkan atau memisahkan yang salah. Ajaran-ajaran yang tidak sama dengan firman Allah di gereja. Ya. Gereja mengajarkan doktrin-doktrin dan juga dogmatika. Setiap aliran sinode itu mempunyai dogmatika sendiri, doktrin sendiri. Jadi ingat, firman Tuhan, kemudian dari firman Tuhan turun doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran. Dan kemudian pengajaran-pengajaran ini turun menjadi dogma. Dogmatika. Apa itu dogma? Dogma sebenarnya peraturan-peraturan yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan yang telah disepakati oleh para pemimpin. Tetapi kemudian dogma ini dari awal, abad-abad awal, itu kemudian mulai menyimpang. Penyimpangan terjadi dan kemudian pada hari-hari ini kita lihat bahwa dogma itu telah menjadi keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin-pemimpin, bukan dari kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang melanggar dogma itu akan mendapatkan sanksi rohani, sanksi gereja. Tetapi orang yang melanggar doktrin tidak mendapatkan sanksi. Misalnya, doktrin. Ada jemaat yang berkata, saya tidak percaya Yesus. Apakah dia mendapatkan sanksi? Tidak. Tetapi kalau dia dalam dogma, misalnya dia tidak melakukan peraturan gerejawi, misalnya dalam ibadah, ada peraturan di situ harus memakai seragam putih hitam misalnya. Dan ketika dia datang melayani dia tidak memakai seragam putih hitam, maka ada sanksinya. Dia tidak bisa melayani. Ya. Dan apakah dogmatika itu? Karena saya juga dosen dogmatika. Di awal-awal saya mengajar, saya memegang mata kuliah dogmatika. Sebenarnya dogmatika adalah sikap kritis kita untuk menyikapi apa yang diberitakan di mimbar. Jika pemberitaan itu tidak sesuai, maka kita harus meluruskannya. Itu dogmatika. Nah, bagaimana dengan penyimpangan-penyimpangan dari doktrin-doktrin? Oh iya, tadi saya katakan bahwa ada doktrin yang memang benar-benar bersumber dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tetapi juga ada doktrin-doktrin yang bersumber dari pendapat pribadi atau pengalaman-pengalaman yang dia percayai, yang kemudian dia ajarkan. Misalnya, ketika saya sakit, lalu kemudian saya mendapatkan inspirasi. Saya ambil gelas
air, baru saya taruh dengan air hangat. Lalu kemudian air hangat itu saya tetesi minyak kayu putih. Lalu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya minum. Dan kemudian saya sembuh. Berulang-ulang saya sakit. Saya melakukan hal yang sama. Dan saya mengalami kesembuhan. Lalu berdasarkan pengalaman itu, saya kemudian memberitahukan kepada orang lain. Ya, kepada orang-orang, misalnya dalam keluarga saya atau orang-orang dekat saya. Kalau sakit, coba bikin begini. Ambil air hangat, tetesi tetesi minyak kayu putih, 1 tetes atau 2 tetes, 3 tetes. Lalu kemudian berdoa, minum. Dan orang-orang juga melakukan hal itu. Ya, ada yang sembuh, ada yang tidak. Ya, orang-orang yang sembuh kemudian memberitakan itu kepada orang-orang yang lain. Nah, itu menjadi sebuah doktrin, sebuah pengajaran di situ. Ya, pengajarannya adalah seperti itu tadi. Ya, pengajaran bahkan semakin ditambah-tambahi. Bahkan ditambah-tambahi lagi, ditambah-tambahi misalnya, kalau ambil air hangat itu harus pakai gelas yang modelnya seperti apa. Lalu kemudian ketika ambil gelas itu harus taruh di meja yang beralaskan putih. Lalu kemudian harus sujud di situ. Ketika meneteskan itu tidak boleh menggunakan baju yang sembarangan. Tetes. Dan minyak kayu putihnya harus minyak kayu putih dari ini. Dari dari jenis yang ini. Lalu kemudian sebelum berdoa harus sujud, harus berlutut menyembah, semakin ditambah-tambahi. Ya, seperti itulah doktrin. Ya. Lalu kemudian dari doktrin turun aturan-aturan. Pertama, kalau sakit harus apa? Menyediakan gelas. Gelas yang ukurannya seperti apa ditentukan. Nah, lalu kemudian diisi air hangat. Air hangat dari ini. Lalu kemudian ditetesi minyak kayu putih jenis ini atau merek ini. Lalu kemudian ditaruh di meja, diatur sedemikian rupa. Itulah dogma. Diatur tata-tata itu, tata caranya seperti apa. Yaitu liturgi kita. Itu termasuk dalam dogma. Tata caranya. Nah, ketika melanggar tata cara ini, upacara itu tidak sah, itu dogma. Nah, jadi kita harus menjernihkan benar tidak hal ini sesuai dengan firman Tuhan atau yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita harus berani di situ. Nah, apologetik ini juga berfungsi ke dalam, bukan hanya keluar. Nah, oke. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Siap tidak, Pak? Ya? Ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Stevi? Tidak, Pak. Oke. Bapak Ibu yang lain? Apa yang saya jelaskan di awal dasarnya sudah mengerti? Sebelum kita lanjut, ya, kalau ada yang tidak mau bicara, tolong di-mute. Tolong di-mute. Ya.
Iya Pak, ini Pak siapa? Pak Calvin dari Palu menjelaskan apologetika Kristen. Iya Pak, kita belum sampai di situ, kita baru mau mempelajari itu. Ya, Pak Calvin sudah pernah belajar tentang apologetika? Pak Calvin Palu? Cuma pernah baca bukunya sih. Tadi saya ada bertanya, apakah sudah pernah mendengar kata apologetika? Tidak ada yang menjawab, hanya ada yang menjawab belum pernah. Ya. Oke. Dulu ada baca sepintas bukunya teman. Ya. Mohon untuk bisa kalau ditanya, silakan Bapak menjawab ya apa yang jangan kemudian setelah itu di belakang baru ya itu tidak terlalu ya. Dalam kelas saya santai ngajar, tetapi tolonglah kita bisa saling berinteraksi dengan baik ya. Oke. Ya. Kita akan lanjut lagi. Apa itu apologetika? Apologetika adalah pra penginjilan. Ingat tadi yang saya jelaskan tentang kisah Paulus. Paulus mempertanggungjawabkan, mempertahankan imannya di hadapan Festus dan Agripa. Tetapi kemudian dia menjelaskan dasar kepercayaannya. Lalu kemudian apa? Dia menantang Agripa untuk apa? Percaya, ya kan? Nah, jadi apologetika ini merupakan pra penginjilan sebenarnya seperti itu. Nah, definisinya apologetika adalah cabang dari ilmu teologi yang mempelajari pembelaan dan pembuktian kebenaran iman Kristen dengan tujuan mendewasakan umat dan memberitakan Injil. Ya Pak Calvin ya. Jadi apologetika adalah cabang dari ilmu teologi yang mempelajari pembelaan. Bagaimana kita membela dan membuktikan kebenaran iman kita. Karena itu Bapak Ibu hamba Tuhan, ya, gembala, jangan, ya saya anjurkan jangan meninabobokan jemaat dengan hanya berkat dan lain-lain, pertolongan, mujizat Tuhan, tetapi dewasakan umat Tuhan dengan pengetahuan kebenaran, ya, agar supaya mereka tahu tentang iman mereka. Supaya juga mereka dapat memberitakan Injil. Karena memang amanat agung kan seperti itu. Ajari. Supaya juga mereka bisa mengajar orang lain. Nah, jadi pengajaran itu sangat penting di dalam jemaat. Jangan abaikan pengajaran. Ya memang ada gereja yang mengutamakan pengajaran. Banyak jemaat tidak suka. Ada gereja yang mengutamakan apa di situ? Entertain. Ya, soundnya harus bagus, ruangannya harus bagus, lightingnya harus bagus, ya khotbahnya harus yang memotivasi orang, tetapi tidak mementingkan pengajaran. Oh, yang entertain ini banyak. Tetapi ketika datang masalah dalam kehidupan mereka, salah satunya misalnya ada orang yang mempertanyakan iman mereka, maka mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan iman mereka. Nah, hal-hal ini yang dilakukan oleh siapa? Yang sangat terkenal, misalnya Shakir Naik. Shakir Naik itu kan membuat Membuat conference besar, dihadiri oleh ribuan orang-orang yang percaya kepada Nabi M. Lalu kemudian mereka harus mengundang orang-orang Kristen yang lain. Orang-orang Kristen yang diundang ini orang-orang Kristen yang
ya mungkin hanya ke gereja sekali seminggu, tidak membaca firman Tuhan, tidak bertumbuh dan lain-lain, otomatis ketika disajikan seperti itu, dasar mereka tidak kuat, mereka bisa menerima dan akhirnya ya meninggalkan Tuhan. Karena itu tanggung jawab kita mendewasakan umat. Jangan meninabobokan mereka supaya mereka tetap bertahan di dalam gereja kita. Ini hal yang salah. Saya mengembalakan gereja, saya tahu. Ya, kalau gereja saya tahu tentang hal ini. Kadang-kadang kita salah mengajar supaya kita mempertahankan, kita tidak berani untuk mengoreksi kehidupan mereka. Oke, tujuannya adalah mendewasakan umat dan memberitakan Injil. Ya. Jadi apologetika adalah ilmu yang mengajar orang Kristen bagaimana memberi pertanggungjawaban tentang iman dan pengharapan yang diyakini. Ya, pengharapan yang diyakini. Jadi orang mempertahankan Kristus, ya kan? Mempertahankan yang kita percayai. Siapa yang kita percayai? Kristus. Kristus Yesus. Nah, bagaimana kita bisa memberi jawab? Bagaimana kita mengajarkan kepada umat Tuhan untuk bisa memberi jawab, mempertahankan iman? Ya. Nanti kita akan lihat nanti ya berikutnya. Tujuan daripada apologetika. Oke, saya memberikan dulu informasi bahwa kelas ini hanya menyajikan teori. Ya, prakteknya nanti Bapak Ibu praktek sendiri. Dengan metode-metode yang sudah banyak beredar. Ada dengan menggunakan metode 5 warna, gelang 5 warna. Ada yang menggunakan metode buku atau ya buku kecil. Ada yang menggunakan metode amanat agung asli, ya, macam-macam. Ada yang menggunakan metode face to face. Ya. Nah, tetapi di sini merupakan dasar kita belajar apa sih apologetika itu, ilmu seperti apa apologetika itu, sehingga kita bisa mengerti. Nah, ketika kita mengerti ini, dalam prakteknya kita bisa lebih terarah lagi, lebih tajam lagi. Nah, tujuan daripada apologetika yang pertama memberitakan Injil dalam penginjilan. Memberitakan Injil dalam penginjilan. Apa beda misi dan penginjilan? Ada yang tahu? Apa beda misi dan penginjilan? Secara gampang, penginjilan termasuk dalam misi. Misi itu artinya membangun, mempertahankan, mengokohkan gereja. Kita melakukan misi. Pengajaran, kalau kita pergi ke gereja-gereja lain di daerah-daerah, kita melakukan pengajaran, itu juga masuk dalam misi. Kita membangun gereja itu masuk dalam misi. Mohon maaf kalau tidak ada perlu untuk bicara, mohon di-mute. Jangan lagi dibuka mute-nya. Ya, kalau perlu ada bicara silakan. Pak Calvin, ada yang ingin dibicarakan? Oh, tidak ada Pak, sorry Pak, tadi lupa saya matikan. Ya. Oke. Nah, jadi misi itu menyangkut penginjilan. Tetapi penginjilan apa? Pemberitaan atau proklamasi tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Jadi memberitakan Injil di dalam penginjilan. Yang kedua, untuk apa? Mendewasakan umat dalam pengembalaan. Kita harus mendewasakan umat. Menolong mereka untuk menjadi dewasa. Jangan kanak-kanak terus. Jemaat yang kanak-kanak bisa menjadi sumber masalah di dalam gereja. Ya. Anak-anak kan suka sekali berebut
Berebut apa? Perhatian, berebut permen. Ya, nangis, lari-lari, berteriak, dikejar sana sini, disuapin. Ya, jangan menjadikan jemaat seperti itu. Karena Yesus mau agar supaya jemaat bertumbuh dewasa. Maka jemaat apa? Bertumbuh dewasa. Sorry, saya punya. Tunggu sebentar. Jadi tugas kita adalah mendewasakan umat Tuhan. Tujuan daripada apologetika. Nah, kemungkinan ketika Injil diberitakan, apa yang terjadi? Kita harus siap-siap. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah melakukan pemberitaan Injil. Saya beberapa kali memberitakan Injil. Pernah sekali saya memberitakan Injil kepada seorang oma yang sudah pasang selang di mana-mana, nafasnya tinggal satu-satu. Ketika saya datang, anaknya minta untuk mendoakan oma ini. Saya menantang oma ini bertanya, apakah oma mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan supaya oma mendapatkan keselamatan? Dia menjawab, tidak mau. Tidak mau. Jadi kemungkinan Injil diberitakan, orang menolak. Ketika saya jalan-jalan misalnya, salah satu pernah saya karena saya pernah sekolah di Singapura, ikut pastor kurs di sana, ya, dari beberapa negara selama 1 tahun di gereja City Harvest. Jadi kami dari Indonesia ada beberapa orang mendapatkan beasiswa termasuk saya. Tiap sebulan sekali selama 2 minggu ada di Singapura untuk belajar. 2 minggunya ada di Indonesia. Jadi ketika banyak selama 1 tahun, jadi seperti itu seorang pengusaha. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang lain, mau kemana? Mau ke Singapura, ngapain? Bisnis. Iya, bisnis. Bisnis apa? Bisnis kayu. Kayu apa? Kayu salib. Ya. Jadi seperti itu. Saya jalan-jalan di Orchard di situ, lalu kemudian saya ketemu ada satu, karena saya lagi beli koper, cerita sama pemilik tokonya. Saya tanya, are you Christian? No, I'm not Christian. Oh yes, bla bla bla, cerita. Do you believe in Jesus? Jesus, who is Jesus? Who is Jesus? Lalu saya cerita, maybe, ya. Maybe. Mungkin saya bisa percaya, menerima, tapi bisa salah mengerti. Ya, orang India gampang sekali terima Yesus, karena dia menganggap itu hanya sebagai tambahan dari apa ya, bisalah tambah 1 dewa lagi. Ya, seperti itu. Ada yang akhirnya menimbulkan kebingungan. Oh, jadi bagaimana dengan ketika kita memberitakan Injil? Jadi dia kemudian bertanya pada dirinya, jadi bagaimana saya? Apakah apa yang diberitakan, bagaimana dengan kehidupan saya? Bisakah saya selamat? Nah, dia mulai bingung. Ada yang mulai meragukan imannya ketika kita memberitakan Injil. Oh, kalau begitu di luar Yesus tidak ada keselamatan. Oh, gimana ya? Saya percaya Yesus atau tidak? Percaya Yesus tidak? Percaya Yesus tidak? Ya. Ada yang langsung menerima. Jadi kemungkinan ketika Injil diberitakan, orang menolak. Orang menerima tapi salah mengerti. Orang menjadi bingung. Orang menjadi ragu-ragu. Bingung terhadap apa yang dia percayai. Atau bingung juga terhadap apa yang kita jelaskan. Ya. Orang ragu-ragu, jadi ragu terhadap imannya. Tapi kemudian ada orang yang langsung menerima. Sasaran apologia. Yang pertama, untuk mengemukakan tanda bukti tentang Injil secara terbuka, agar orang dapat mengambil keputusan. Tanda bukti tentang Injil berarti harus disajikan secara logis, sistematis, punya kekuatan. Kekuatan apa? Ada sumber-sumber yang menopang.
sumber-sumber itu bukan hanya dari firman Tuhan, dari Alkitab saja. Ya, orang bisa berdebat dengan itu kan Alkitabmu. Tapi bagaimana dengan sumber-sumber yang lain? Ya. Nah, ketika kita bisa menyajikan itu, nah sekarang tergantung orang tersebut mau mengambil keputusan untuk percaya atau tidak. Yang kedua, menghilangkan atau mengatasi hambatan-hambatan untuk seseorang datang kepada Yesus. Ini hambatan-hambatan apa? Keraguan-raguannya. Dia ragu, misalnya hambatan-hambatan itu. Dulu seperti ada dosen saya bulan kemarin sudah dipanggil pulang. Dia mempunyai, jadi dari keluarganya, keluarga besar ini kemudian mewarisi kepada orang tuanya pesantren, ya, diwarisi. Jadi dia hari-hari hidup di situ. Jadi ketika dia mulai mempertanyakan imannya, Ustadz atau Kiai berkata, sudah, kau tidak usah tanya-tanya tentang itu, ikut saja. Nah jadi ketika dia mulai mempelajari kekristenan, dia sekolah di sekolah Kristen, ketika itu karena di kampungnya pesantrennya dia harus ke kota untuk sekolah, dia mulai mempertanyakan imannya. Nah, apologetika ini menolong untuk membuang hambatan-hambatan itu supaya orang bisa datang kepada Kristus. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Ingat saudara bebas saja, saudara bisa sambil ngopi, sambil ngeteh, nge-snack, ngemaksi juga bisa, silakan. Ya, saya tidak masalah tentang itu. Ya, karena dulu juga saya belajar seperti itu. Kita santai di kelas, saya santai. Walaupun dari jam 6 tiap hari, jam 6 sampai jam 10, bahkan kadang-kadang sampai jam 12 malam, 5 hari berturut-turut kami belajar. Ya, tapi santai. Ya. Silakan, tidak masalah. Ya, tapi harus bertanggung jawab. Jangan hanya menghidupkan Zoom, lalu kemudian meninggalkan. Ya. Ya, itu harus bertanggung jawab. Ya, resiko pembelajaran seperti ini, tetapi kita juga harus mempertanggungjawabkan. Karena ingat, apa yang telah kita pelajari, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan kepada orang lain. Ya. Oh, gimana? Sudah kuliah di mana? Ini. Oh, pernah belajar apologetika? Iya, pernah. Apa sih apologetika? Apa sih? Kenapa Pak Calvin? Ya, Pak Yang. Ya. Mau tulis, Pak. Oke. Ya. Ini sasaran apologia. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pelajari. Ya, jangan sampai ketika orang bertanya, karena ikut kelasnya saya, tapi hanya menghidupkan Zoom, lalu kemudian mengerjakan hal-hal yang lain. Akhirnya ketika ditanya, ya bingung sendiri. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, Bapak Ibu belajar menjadi apa? Seorang teolog. Ya, seorang teolog. Nah, seorang teolog ini tingkatannya di atas level jemaat umum. Dan ingat bahwa jemaat sekarang bukan jemaat awam, jemaat yang bodoh. Kata awam itu bodoh. Ya, jemaat sekarang jemaat pintar-pintar. Mereka bisa ke Bapak Ibu bicara di depan, di khotbah di depan, mereka bisa langsung search, buka Google. Oh, khotbah Bapak Ibu diambil dari mana? Bisa. Ya, karena saya pernah alami seperti itu. Ada teman saya khotbah, terus ada seorang bilang, khotbahnya dia ada di sini loh. Ini poin-poinnya, khotbahnya orang lain yang dikhotbahkan. Ya. Oke, sudah Pak Kelvin?
Ya sudah Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak Kelvin. Oke, kita lanjut. Apologetika dalam sejarah. Kita akan membahas apologetika dalam sejarah gereja Barat dan gereja Timur. Karena tahun setelah abad pertama, abad kedua, gereja itu terbagi, ada gereja Barat dan gereja Timur. Gereja Barat berpusat di Roma, gereja Timur itu berpusat di Bizantium. Oke. Apologetika dalam sejarah gereja pada periode patristik. Periode patristik ini periode bapak-bapak gereja awal. Ya, gereja awal sekitar tahun 30 Masehi ke atas sampai 120-150. Jadi ketika permulaan gereja, karena kekristenan itu dikenal kata Kristen, penyebutan kata Kristen itu di Antioquia pada tahun 49 atau tahun 50 Masehi. Jadi pada permulaan gereja awal, ya gereja itu, usaha gereja itu selalu bersifat apologetis, apologet, memberi pertanggungjawaban terhadap iman yang mereka percayai. Karena banyak serangan-serangan, baik serangan dari orang-orang Yahudi maupun juga dari orang-orang Romawi atau orang-orang Yunani. Ya, serangan-serangan seperti ini yang dialami, bahkan ini kan yang dialami oleh Paulus dan para murid-murid yang lain. Jadi pada permulaan gereja itu mereka sangat bekerja keras untuk apa? Untuk mempertahankan iman mereka, menyatakan iman mereka, dan kemudian membuat orang lain bisa percaya kepada apa yang mereka yakini. Jadi usaha awal adalah usaha yang bersifat apologetis. Baru kemudian, ya setelah itu, ya setelah melewati masa-masa patristik, baru kemudian timbullah teologia dan cabang-cabang teologia yang lain. Ya. Keadaan ini berhubungan dengan situasi serba misioner dari gereja pertama. Misioner. Jadi gereja awal itu gereja yang misioner, gereja yang bergerak dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, mereka membangun di Yerusalem, tapi bukan mengutus orang-orang percaya di Yerusalem. Lalu kemudian karena tekanan, akhirnya mereka bergerak keluar. Sehingga ada orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus kemudian membentuk komunitas-komunitas sendiri di negara-negara yang lain. Nah, itulah tempat bagaimana Paulus mengunjungi mereka dan para murid yang lain mengunjungi mereka dan mendirikan gereja di situ. Dalam Perjanjian Baru kita temui apologi pertama. Ini pertama terhadap orang-orang Yahudi, ya kemudian juga terhadap orang Yunani atau orang kafir. Jadi bagaimana mereka berapologi. Kenapa kepada orang Yahudi? Karena begini, orang Kristen itu yang percaya Yesus itu dianggap sempalan atau keluar dari Yahudi. Sebuah sekte yang keluar dari Yahudi. Sempalan. Sehingga mereka harus mempercaya, harus mendorong orang untuk mempercayai. Oke. Nah, jadi bekas apologi, ya, mohon maaf, Bapak Ibu yang tidak perlu untuk berbicara, silakan di-unmute supaya tidak mengganggu yang lain berkonsentrasi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Pak Ulba, ada yang ingin ditanyakan? Pak Stevi, ada yang ingin ditanyakan? Itu tadi yang antar itu. Siapa yang antar?
sebelumnya. Halo. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang tidak ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat atau bersuara, tolong di mute. Ya, tolong di mute. Supaya tidak mengganggu yang lain. Oke, saya lanjut. Bekas apologi semacam itu kita lihat di dalam surat-surat Paulus. Ya, Paulus banyak melakukan apologet di situ. Ya, termasuk kisah para rasul. Lukas menceritakan kehidupan Paulus tadi. Yang saya sudah bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dalam kisah para rasul mulai dari 24, 25, 26. Nah, kemudian pidato-pidato kisah para rasul, ya, juga dalam Injil-Injil, ya, itu banyak berapologet di situ. Dan memang hal ini sangat diperlukan pada waktu itu. Kita belajar tentang ini. Nah, jadi dalam arti terbatas, apologi dalam arti terbatas, yakni apologi secara intelektual. Apa tadi saya katakan harus disajikan secara logis, sistematis, harus bisa dimengerti oleh orang lain dalam bentuk pikiran, ya, dan berkembang setelah pikiran melalui pengajaran-pengajaran. Jadi intelektual kita, ilmu pengetahuan. Ingat tadi saya katakan bahwa Paulus itu orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan. Bahkan Festus mengakuinya. Festus bahkan menggunakan kalimat, Paulus, kau itu terlalu banyak ilmumu. Ilmu itu yang bikin kau gila. Tapi Paulus berkata, tidak, saya tidak gila. Pikiran saya sehat. Maka tidak mengherankan bahwa teolog-teolog pertama gereja Kristen disebut para apologet. Ya, orang yang mempertahankan, orang yang berapologia, orang yang berapologetika, orang yang berapologimai. Ya, bukan hanya sekedar mengungkapkan argumentasi secara lisan, tetapi mereka menuangkan apa yang dalam pikiran mereka dalam buku-buku untuk apa? Untuk yang bersifat apologetis. Misalnya, diantaranya penulisnya Quadratus, Aristides, Justinus Martyr, Theophilus, Athenagoras. Nah, ini mereka menyajikan buku-buku yang mereka tulis, dan ini untuk mempertahankan iman Kristen. Dalam berapologetika, kita melihat 3 unsur di situ. Unsur yang pertama, unsur pembelaan. Pembelaan dalam arti yang sebenarnya. Kita membela. Bahkan ada yang sampai berdebat. Ya, berdebat. Kita banyak lihat, coba lihat di YouTube. Debat antara A dan B. Debat antara B dengan C. Kiai ini dengan pendeta ini. Nah, debat. Ya, bahkan waktu Syakir Naik datang di Indonesia, banyak pendeta yang ingin berdebat dengan dia tetapi tidak diterima oleh dia. Karena dia tahu ya pengajarannya dia itu bukan pengajaran yang mendasar, hanya tahu mengutip ayat saja. Jadi dalam berapologetika ada 3 unsur, ya, unsur pembelaan dalam arti yang sebenarnya. Lalu ya, untuk apa tujuannya? Untuk membuktikan bahwa orang Kristen adalah warga negara yang baik dari kerajaan Roma. Bahwa kesusilaan orang Kristen adalah lebih tinggi daripada orang kafir dan lain-lain. Sehingga di Antioquia mereka
ketika perkataan Kristen itu, kata Kristen itu merupakan kata hujatan, kata bully. Ya, kata bully. Ini orang Kristen. Ini mereka ini karena cara hidup mereka berbeda dengan orang sekelilingnya. Cara hidup mereka. Nah, jadi mereka melakukan pembelaan melalui juga cara hidup mereka. Selain berargumentasi, mereka membuktikan bahwa mereka adalah warga negara yang baik. Warga negara baik salah satunya apa? Taat pajak. Ya, bayar pajak, ikut peraturan. Jangan melanggar peraturan, jangan melanggar undang-undang. Kemarin saya lihat di Trans TV ternyata ada undang-undang dalam bertetangga. Ya, ada undang-undang dalam bertetangga. Jadi misalnya tetangga yang tidak tahu diri yang selalu putar musik keras, musik keras, musik dangdut, musik apa saja termasuk musik rohani, itu bisa dipidanakan atau diperdatakan. Karena ada undang-undangnya. Ya. Ada undang-undangnya. Kalau disuruh pakai masker, karena peraturan, ya ada undang-undangnya, pakai masker. Ya, ada yang berkata seharusnya kita belajar tentang teknologi hari-hari ini, teknologi yang maju. Tetapi ternyata sekarang kita disuruh kembali lagi belajar untuk apa? Cara bercuci tangan dengan baik. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik. Kita mempunyai nilai-nilai kesusilaan yang tinggi, sopan, kesopanan. Ya, dan lebih tinggi daripada orang kafir. Tapi mohon maaf, daerah-daerah yang dikenal sebagai daerah Kristen, di situ ternyata banyak tukang maboknya di situ. Banyak angka perceraiannya tinggi di situ. Apakah kita bisa kemudian menjadi pembela-pembela iman? Ya. Sedangkan gaya hidup kita tidak seperti itu. Nah, ini yang harus kemudian kita sebagai pendeta, sebagai gembala, atau sebagai aktivis pelayan Tuhan yang harus menyatakan diri menjadi teladan bagi jemaat Tuhan. Bukan hanya berpuas diri menjadi pejabat gereja. Ya, bukan hanya berpuas diri, oh saya sudah jadi majelis, saya sudah ini, jadi pokoknya ya saya sudah jadi pendeta, ya sudah sampai di situ. Tetapi ada tanggung jawab kita yang lain, tanggung jawab keteladanan, tanpa mempertanggungjawabkan jabatan kita. Banyak orang yang kemudian mengejar jabatan, tetapi kemudian mengorbankan hal-hal yang lain. Dan itu banyak terjadi di gereja. Saya katakan, itu banyak terjadi di gereja. Karena saya juga banyak membina para pendeta-pendeta. Sadar tidak sadar, kita telah membawa politik dunia masuk ke dalam gereja. Sadar tidak sadar, kita para pemimpin yang kemudian memecah belah jemaat. Sadar tidak sadar, kita kemudian yang menghancurkan jemaat. Orang yang ingin mendapat jabatan dalam gereja, firman Tuhan katakan dia dituntut lebih daripada itu. Lebih daripada jabatan yang dia dapatkan. Dalam berapologetika, unsur yang berikutnya adalah berusaha untuk membuktikan bahwa kebenaran Kristen adalah lebih tinggi dan lebih baik daripada filsafat kafir.
apa yang dialami oleh para rasul. Mereka ada dalam kehidupan budaya Helenisme, filsafat-filsafat Yunani, ya Plato, Aristoteles, semua itu ada zaman-zaman gereja awal-awal, ya bahkan sebelumnya. Jadi mereka berusaha untuk membuktikan bahwa kebenaran Kristen itu lebih tinggi, lebih baik daripada filsafat kafir. Sekarang kita ada di tengah-tengah dunia yang humanis. Ya, segala sesuatu kembali kepada asas hak asasi manusia. Kejahatan bisa berlindung di balik itu. Apalagi kita ada di dalam konsumerisme. Bahkan filsafat-filsafat yang berkembang sekarang ya filsafat-filsafat yang humanis tapi menentang kekristenan. Menentang kebenaran itu. Saya ngajar filsafat juga. Ya. Jadi kalau ditanya Bapak bisa ngajar apa? Saya banyak bisa mengajar apa saja. Lalu kemudian para apologet juga memberikan tafsiran Kristen dari sejarah. Bagaimana perjalanan kekristenan itu. Pikiran tentang sejarah ini yang dilanjutkan dalam Theologia Irenaeus. Dan kemudian dilanjutkan oleh Agustinus. Dan kemudian oleh Agustinus diberi bentuk yang sangat berpengaruh. Dari Kristen, Yesus dalam sejarah dan sebagainya. Para penulis Kristen di gereja mula-mula dikenal sebagai apologis. Tadi saya katakan di awal, ya ada Justinus Martyr dan Aristetanus dan lain-lain. Tugas mereka ada tiga aspek. Yang pertama, membela kekristenan terhadap dakwaan palsu dari ateisme. Ateisme, orang yang tidak percaya Tuhan. Apakah hari-hari ini banyak ateis? Orang-orang yang ateis, banyak sekali. Dan bahkan kita tidak sadar bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang sudah tidak percaya Yesus. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Mereka sudah tidak mempercayai lagi Tuhan. Bahkan kemarin waktu saya melepaskan suami dari seorang ibu, suaminya kena COVID meninggal. Lalu dia mempertanyakan, di mana mujizat Tuhan? Di mana kuasa Tuhan? Kenapa ini harus terjadi? Saya sudah berdoa, anak-anak sudah berdoa. Nah, bagaimana kita bisa menjawab ini? Pernah saya ditanya, jadi dua minggu lalu minggu lalu anaknya meninggal. Anak yang tua yang sangat diharapkan, sangat disayang. Lalu kemudian waktu itu masih aman lah. Oh ya, karena Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi kemudian 1 minggu kemudian istrinya meninggal. Waktu saya datang, Pak Pendeta, kenapa? Saya mau jawab apa? Ya banyak sekarang hal hari-hari ini terjadi. Ada guru saya, waktu saya SD, kemarin saya diperlihatkan meninggal suami istri. Petinya bersebelahan. Lalu kemudian ada teman saya, mertuanya minggu lalu meninggal, minggu ini meninggal juga, dan selama 1 minggu. Ya, ada orang yang kami kenal juga, ya minggu 12 hari lalu meninggal, kemarin suaminya meninggal.
Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan, kita membela iman kita? Termasuk kanibalisme, incest. Oh, siapa bilang incest tidak banyak? Banyak. Incest terjadi. Ayah dan anak berhubungan. Mama dengan anak berhubungan. Incest terjadi. Kakak dan adik berhubungan. Incest. Bagaimana kita mempertahankan kekristenan, iman Kristen kita dalam penyembahan berhala. Dan juga perilaku antisosial lainnya. Bagaimana? Nah, ini tugas apologet. Ini pada gereja mula-mula mereka ada 3 aspek. Tapi ini pun terjadi hari-hari ini. Hari-hari ini. Kita tidak tahu di dalam jemaat kita ada yang gara-gara cuman ya supaya orang tahu dia ada agamanya, tetapi ternyata dia ateis. Ya. Ada incest di dalam. Kita tidak tahu. Yang kedua, karena mereka menghadapi dakwaan yang ofensif dari orang Yahudi dengan kesalahan pengertian akan natur tipologikal dan bayangan dari perjanjian lama dalam mengantisipasi Kristus. Ya, ini banyak terjadi. Serangan terhadap orang Kristen itu yang paling keras, misalnya dalam sisi Tritunggal. Tritunggal, nanti kita akan dengarkan beberapa penjelasan tentang itu. Lalu kemudian, karena Yesus Mesias, bagi mereka Mesias itu masih belum datang, masih akan datang. Tetapi bagi kita Mesias itu sudah datang. Mesias itu adalah Yesus Kristus. Nah, ini dakwaan seperti ini. Ya, apologet awal-awal mereka menyerang paganisme, imoralitas. Paganisme itu ya penyembahan dewa-dewa alam dan imoralitasnya. Juga dalam ketika ya mereka mengadakan upacara-upacara paganisme, di situ juga sudah melibatkan seksualitas juga di situ. Karena itu ketika zaman Yosua dan lain-lain, zaman raja-raja, zaman itu kan terjadi pembatasan tidak boleh menikah di luar orang Israel. Tapi kemudian mereka pergi menikah dan membawa istri mereka datang. Akhirnya penyembahan berhala masuk ke Israel. Sama yang terjadi kepada siapa? Salomo. Ya, akhirnya istri-istrinya melakukan penyembahan berhala. Dan Salomo juga terlibat di dalamnya. Yang ketiga, mereka juga konstruktif dalam memberikan argumentasi untuk realitas wahyu perjanjian baru melalui penggenapan nubuat dan melalui mujizat-mujizat. Jadi tadi saya katakan bahwa para apologet ini mereka harus menyatakan argumentasi kebenaran untuk mempertahankan iman mereka, untuk realitas wahyu dalam perjanjian baru. Siapa realitas wahyu dalam perjanjian baru? Yesus Kristus. Dan juga bukan hanya disertai oleh itu, Yesus juga melakukan apologet di situ, tapi juga disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Apakah mujizat dan tanda-tanda heran sudah berhenti hari-hari ini? Tidak, masih terus terjadi. Ya kan? Ya, kita ingat kisah di Meko misalnya. Ya, Ibu Helfrin ya. Ya, walaupun sekarang sudah tidak terlihat di situ. Tapi mujizat masih bisa terlihat. Mujizat. Oke.
Nah, tulisan-tulisan mereka antara lain apa saja yang mereka para apologet ini. Epistle to Diognetus. Ini ditulis 1500 AD. AD ini Anno Domino. Anno Domino itu berarti tahun Tuhan saya. Jadi setelah Masehi. Anno Domino itu sama dengan Masehi. 125 Masehi ditulis. Apology dan Dialogue with Triple to the Jew oleh Justin Martyr dan lain-lain. Nah, jadi tulisan-tulisan ini yang ada pada waktu itu, yang kemudian memberikan pertanggungjawaban terhadap iman-iman mereka kepada orang lain. Jadi apologetik itu sudah dimulai di zaman patriark, zaman gereja mula-mula. Oke, sebelum saya lanjut lagi, ada yang ingin ditanyakan? Saya kira kita tidak usah istirahat, ya, supaya kita tidak membuang waktu di situ. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan kampung tengah, ya silakan, tidak masalah, ya, sambil makan, sambil dengar, tidak masalah. Bagi saya itu oke-oke saja. Tapi jangan kemudian buka Zoom lalu kemudian tinggalkan untuk pergi ke pasar, kemana, baru nanti balik lagi. Ya, biasanya seperti itu, sehingga ketika Zoom-nya sudah selesai, sudah mau ditutup, orangnya belum keluar. Kenapa? Karena ya seperti itu. Ya, jadi terlihat jelas di situ. Jadi nanti saya bisa lihat siapa yang tersisa. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, saya minum dulu baru kita lanjut. Ya, kita lanjut. Tadi babak masa patriark. Sekarang kita lanjut gereja di garis timur. Siapa tokoh utamanya? Clemens dan Origenes. Ya. Nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh Clemens dan apa yang dilakukan oleh Origenes. Clemens itu hidup tahun 150 sampai 213. Nah, ini masih babak-babak awal gereja, ya, abad-abad awal gereja. 150 sampai 213. Dia teolog Kristen pertama. Ia mencoba mengungkapkan iman Kristen dalam bentuk suatu sistem. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari dalam sejarah gereja, bisa dalam perjanjian baru, pengantar perjanjian baru, atau membaca buku-buku yang berhubungan tentang ini, Clemens. Saya punya buku atau dalam teologi sistematika itu ada di situ juga, atau dalam buku Moody Handbook, ya, di situ ada dijelaskan, sangat dijelaskan di situ. Pada waktu itu bahaya yang sangat besar bagi gereja ialah dalam pikiran gnostik. Apa sih gnostik itu?
gampang kalau mau cari tahu sekarang. Dulu kita harus beli buku. Sekarang kita tinggal buka Om Google. Ya jelas Om Google daripada banyak-banyak ya. Apa itu gnostik? Jadi Wikipedia dan lain-lain ada yang disebut Injil gnostik, Injil yang tidak mendasari kepada firman Tuhan sebenarnya. Jadi mereka terjadi sinkretisme di situ. Sinkretisme, tahu sinkretisme? Agama dan kebudayaan dijadikan satu. Sinkretisme. Ya. Gnostik itu pengetahuan yang kemudian menggabungkan berbagai macam agama dan kepercayaan. Jadi ini sangat berbahaya gnostik ini. Kalau baca nanti tentang gnostik bisa tahu di situ. Saya punya buku apa lagi? Saya suka ada buku terbitan Gandumas, Another Gospel. Ya, penulisnya Tucker, Tucker, Another Gospel. Di situ bisa lihat situ agama-agama yang ada, termasuk agama yang dianut oleh salah satu bintang film luar negeri, Tom Cruise, ya, scientisme, ya, termasuk itu ada di situ. Clemens tidak bersifat bermusuhan dengan filsafat Yunani dan Romawi. Jadi pengajaran Clemens, dia tidak mengadakan permusuhan dengan filsafat Yunani dan filsafat Romawi, tetapi menurut Clemens bahwa filsafat itu memuat unsur-unsur kebenaran yang besar. Jadi bagi Clemens, apapun jenis filsafatnya, itu ada kebenaran di situ. Jadi ada kebenaran dalam filsafat Yunani, ada kebenaran juga dalam filsafat-filsafat yang ada, termasuk Yahudi dan sebagainya. Jadi, sebenarnya apa sih filsafat? Apakah filsafat bertentangan dengan teologi? Itu ada pelajaran tertentu, ada pelajaran sendiri lagi. Ya, filsafat itu sebenarnya pemikiran manusia yang dicetuskan tentang sesuatu hal. Misalnya dia menemukan ya bahwa filsafat manusia itu harus hidup itu butuh makan. Oke, jadi filsafat ini tidak baku sampai di situ. Filsafat ini masih bisa terus berkembang. Ada lagi kemudian filsuf yang lain. Iya, manusia itu bukan hanya makan saja, dia butuh apalagi dia butuh persahabatan. Muncul lagi teori baru lagi. Ternyata berkembang lagi, bukan hanya butuh persahabatan, tetapi juga butuh pengakuan hidup, pengakuan diri, self-esteem, berkembang lagi. Ya, pengakuan diri, dia juga butuh apa? Kedudukan, butuh ini. Akhirnya terjadi semakin hari semakin kompleks di situ. Sedangkan firman Tuhan itu ya dan amin dari awal sampai hari ini, ya kan, tidak pernah berubah. Filsafat bisa berubah sesuai dengan perkembangan manusia itu. Tetapi ingat bahwa teologi itu bersifat progres. Kebenaran tetap kebenaran, teologi bersifat progres sesuai perkembangan pemikiran manusia. Ya kan? Ya. Oke.
Filsafat ini akan dapat merupakan persiapan untuk iman. Ada teman saya, seorang doktor dari Anglikan, gereja Anglikan, dia berkata bahwa untuk mengerti kebenaran, maka di situ ada peran filsafat. Filsafat ini yang kemudian bisa mendekatkan kita dengan kebenaran. Untuk mengerti Tuhan, kita harus melihat secara filsafat. Tapi apakah memang bisa demikian? Nah, itu yang berkembang di abad-abad gereja pertengahan. Dari tahun 800 sampai 800 sampai 1500 di situ. Karena pada awal gereja, iman lebih tinggi dari pengetahuan. Segala sesuatu harus dikontekskan kepada iman. Jadi misalnya ketika Galileo Galilei atau siapa mengatakan bahwa bumi bukan pusat atas surya, maka dia kemudian didiskreditkan dan kemudian dihukum. Karena gereja mengatakan bahwa bumi adalah pusat. Sedangkan pengetahuan mengatakan bahwa bumi bukan pusat. Nah, karena iman lebih tinggi, maka pengetahuan harus disesuaikan dengan iman. Tapi kemudian berkembang masuk masa pencerahan. Masa pencerahan di situ atau Renaissance. Ilmu pengetahuan lebih tinggi dibanding iman. Sehingga berkembang filsafat-filsafat, berkembang teknologi, penemuan-penemuan. Bahkan secara teologi berkembang. Teologi berkembang menjadi teologi yang moderat, yang akhirnya menyangkut ke pluralisme dan lain-lain. Yang mengakui bahwa Tuhan itu sudah berhenti bekerja, God is dead, bahwa kebangkitan, bahwa apa yang Yesus alami itu merupakan hanya sebagai contoh saja terhadap iman kita. Kalau Yesus berani berkorban untuk dirinya, gereja juga harus berkorban karena pada waktu itu masyarakat miskin. Ya, teologi pembebasan terjadi, black theology, feminism teologi muncul di situ. God is dead teologi juga muncul di situ. Mulai muncul banyak hal di situ karena pengaruh filsafat. Tetapi bagi Clemens di awal-awal dia berkata ya filsafat merupakan persiapan untuk iman. Ini menurut Clemens. Tapi apakah filsafat bisa menuju kepada iman? Ada doktrin yang dibangun dari atas dasar filsafat. Ada gereja pun dibangun dari atas dasar filsafat. Akhirnya yang muncul adalah humanis. Kalau misalnya Bapak Ibu belajar tentang sistematika, lalu kemudian dimulai dengan doktrin manusia, berarti dia menganut bukan bagian daripada Injili dan lain-lain. Itu kalau kita belajar sistematika, harus dimulai dari teologi proper atau doktrin tentang Allah, bukan doktrin manusia. Nah, kalau itu berarti humanisme yang muncul di situ. Kita harus berhati-hati di situ. Nah, di sana
Sehingga ketika Clemens membuka diri terhadap filsafat-filsafat itu menjadi filsafat ini mulai berkembang dengan bebas. Filsafat ini dapat merupakan persiapan untuk iman, akan tetapi kebenaran yang genap dan penuh baru dikaruniakan dalam pernyataan Kristen. Itu menurut Clemens. Jadi di sanalah filsafat kafir benar-benar digenapi. Oke. Filsafat merupakan cara berpikir kita tentang kebenaran. Cara berpikir kita untuk menemukan kebenaran berbeda-beda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya itu ada di dalam kekristenan. Filsafat hanya merupakan jembatan menurut Clemens. Jadi dengan demikian, Clemens ini menggunakan motif akomodasi dan distansi. Ya, jadi kedua motif ini digabung oleh Clemens menjadi suatu sintesa. Sintesa semacam ini yang selalu diusahakan. Sintesa merupakan menjadi suatu kesatuan pemikiran antara teologi, filsafat, antara kebenaran Tuhan, kebenaran manusia digabungkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Clemens. Apakah salah atau tidak? Ya, karena memang keadaan seperti itu. Clemens mempunyai pengertian hikmat seperti itu untuk menggabungkan. Lalu kemudian kita akan melihat Origenes. Origenes itu sekitar tahun 1185 sampai 225. Ya, dia termasuk seorang tokoh teolog gereja-gereja yang terkenal, Origenes ini. Dia berjasa dalam bidang ilmu Alkitab. Ya. Kenapa? Ya, dia membuat suatu sistem. Sistem ini dipengaruhi oleh Gnostik dan filsafat Helenistis. Jadi di timur itu kaum Gnostik ini sangat berkembang. Filsafat Helenistis juga sangat berkembang di timur. Sehingga di daerah timur itu banyak terdapat bidat-bidat di situ. Kalau kita belajar tentang sejarah gereja, bidat-bidat, nah di situ di daerah timur itu sangat banyak bidat-bidat yang muncul. Dan bidat-bidat ini sudah dinyatakan melalui pertemuan-pertemuan gereja itu sudah dinyatakan ya, bidat. Tapi tetap akhirnya ketika bidat ini tidak kemudian mati, tapi nanti dia kemudian akan berkembang di abad-abad terakhir ini. Dia berkembang lagi. Ya, padahal itu sudah dianggap bidat. Tetapi kemudian diungkap lagi, berkembang lagi di hari-hari ini. Jadi banyak pengajaran-pengajaran yang sudah disepakati itu tidak merupakan pengajaran kebenaran firman Tuhan, tapi kemudian hari-hari ini itu yang menjadi esensi oleh orang-orang tertentu. Ia mencoba mengekspresikan iman Kristen dengan cara yang dapat dimengerti oleh orang-orang sesamanya. Jadi bagaimana berusaha, jadi kegerakan itu terjadi hanya pada zaman itu. Jadi Origenes ini berusaha menolong orang-orang sesamanya supaya bisa mengerti firman Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Dia harus menemukan cara yang ada di situ, yang dia bisa pakai, sehingga di sini katakan sistemnya dipengaruhi oleh Gnostik dan filsafat Helenistis. Ia menulis sebuah buku apologi yang sebenarnya, yaitu Contra Celsum. Jadi buku ini merupakan jawaban atas serangan terhadap agama Kristen yang dilancarkan seorang bernama Celsus. Ya, Contra Celsum. Jadi jawaban terhadap Celsus.
Selain itu, dia menulis buku De Principiis, ya, prinsip awal mula, asal mula, dia menulis. Lalu kemudian dia melihat bahwa ya secara garis timur ini dapat disimpulkan gereja lama di bagian timur mempunyai kecenderungan untuk makin hari makin lebih menyesuaikan diri dengan pikiran Yunani. Ya, budaya Helenistis. Terjadi usaha untuk bagaimana menyatukan, mensintesakan firman Tuhan dengan pikiran manusia atau kebudayaan Helenistis. Nah, jadi istilah-istilah dan jalan pikiran para filsafat kafir digunakan untuk merumuskan iman Kristen sehingga dapat diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi ini usaha dari Clemens dan Origenes. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, tapi itulah yang mereka pikirkan pada waktu itu. Jadi mereka mengkontekstualisasi iman mereka dalam filsafat kafir supaya iman Kristen itu bisa mendapatkan rumusan yang baik, bisa diterima oleh masyarakat yang ada. Oke, sebelum kita menuju ke barat, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu? Sudah makan? Sudah makan apa? Dui? Ya. Saya suka itu. Onyok, dui, apalagi? Ya. Kaledo, Palu, gimana? Adik-adik saya lahir di Palu. Ya, saya saudara 4, 3 adik saya semuanya lahir di Palu. Ada di Buminyur, ada di Maesa, ada di ya. Saya sendiri lahir di Luwuk. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ya. Jadi perkembangan ini dasar dari penyebaran iman Kristen sampai kepada karena Origenes tadi dan Clemens tadi, ya sehingga mereka bisa masuk ke kebudayaan Helenis. Dengan demikian usaha gereja lama, ya khususnya bagian timur merupakan usaha apologetis yang luar biasa. Bagaimana bisa menembus ke jantung kebudayaan Helenis. Oke.